Masuk ke praktikum yang nomor 2 yaitu konfigurasi net overload. Oke, di sini menggunakan IP yang sama sebenarnya dari PC 0, PC 1, 2, 3, 4 itu sama semua. Begitupun web dan FTP, cuma di sini bilang pastikan PC yang terdapat perjaringan 10.0 dan 3.0 yaitu ini dan ini dapat mengakses web dan server yang terdapat pada network 192.168.20.0 melalui browser yang dapat PC 0 akses web server ya. Oke. Di PC 0 ya. Maaf salah. Kita menggunakan web server. Oke, 108, 20.5. Ntar ini saya netstart karena harus cepatnya ya. Ini kita buka dulu web server. Let's go. Muncul. Lalu, maaf salah. Kita command prompt. Kita copy. Oh, agak telat kita. Kembali untuk mengaksesnya karena harus cepatnya. Harus segera. 20.5. Go, go, go. Oke. Sini akhirnya kita terlihat foreign address-nya. Local address-nya dari 20.5 yang dituju dari dan foreign address-nya atau address dari PC 0 yaitu 30.5 state close diakses oleh 192.168.30.5 sudah sesuai. Lalu melalui command pada prompt PC 4 kita sudahi dulu PC 0 ya. Lalu kita masuk ke PC 4, kita copy teman-teman. Oh ya, sebenarnya kita sudah masuk. Di sini kita sudah komennya sudah tadi karena 20.10 kita sudah masuk ya. Jadi sudah verifikasi, cuman kita kalau kita ngecek di FTP server dengan kembali netstat ya. Eh, kita kan lihat ada 7. Oke, ini establish ya. Bentar. Nah, 10.7 establish muncul ya. Nah, 35, 36. Dan terakhir kita menggunakan 10.7 karena kita udah masuk ya. Di simpel kita udah masuk di FTP-nya, kita dengan username dan sudah login. Oke, sudah melakukan verifikasi atau bisa. Lanjut. Ya, semua PC dapat mengakses web server dapat di alamat 10. Semua PC dapat mengakses web server, web dan FTP server mengetahui alamat yang mengakses layanan terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat. Itu sudah kita praktekkan sebelumnya, tadi sebelum ini. Lalu, kita akan masuk ke tahap konfigurasi skenario yang akan digunakan. Kita konfigurasi NAT-nya pada router 1 hingga dapat memenuhi kondisi-kondisi berikut. Itu satu, Official terdapat jaringan 10.0 di sini. Maaf di sini untuk di switch 1. Dapat mengakses layanan web dan web server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan web server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network switch 10.0. Dan semua PC yang terdapat di jaringan 3.0, yaitu PC 0 dan PC 1, dapat mengakses layanan web dan web server, tapi web dan FTP masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari 3.0. Kita konfigurasi dulu router 1. Oke, enable config ya.
Baru kita masuk, ini kita copy satu persatu saja sebelumnya. AppNet Insight, jadi kita ini di port ya sebenarnya untuk F0 atau 1 itu maksudnya port. Exit, kita menggunakan akses lagi. Permitnya atau izinnya 192.168 untuk di jaringan 10.0. Dan untuk NAT overloadnya di S010. Oke, lalu, oke. Cukup. Lalu kita tahap analisis. Pada ini akan melakukan pengujian konfigurasi yang dilakukan melalui browser yang dapat misi 0, misi 3, dan misi 4. 0, 3, dan 4. Untuk mengakses web pada menggunakan HTTP ya. Lalu kita verifikasi menggunakan start melalui command prompt dapat di web server. Di sini. Nah, kita coba dulu di PC 0, 3, dan 4. 0, 3, dan 4. Ini 2, 1 kan. Banyak. Kita ke web, web, dan web. Kan sini bilang ya HTTP 20.5. Ini mana nih? Bentar. Di, di, lalu kita di web server kembali menggunakan netstart. Itu saat setelah isi 0, 3, dan isi 4. Gimana sih? Gimana? Hai? Dia sekali itu bukti ini. Oke, kita go masuk, kita go masuk, kita go masuk, lalu gini kita next. Ini terdapat 25, 30.5 yaitu PC 0. Ya, seperti ini bilang kan tadi, ini 30 masih mengenali ya 30.0, 30.5 ya. Tapi saat sudah masukin jaringan itu 10.0 atau di titik 1, web server itu cuma mengenali alamatnya 50.1 ya 3 dan 4 nih. Oke. Nah, untuk proses penerbitan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 dengan perintah yang ada di panduan praktek. Kita coba. Itu show API NetRun ya. Kalau insert global, sini di CV-nya ada 50.1, 50.1. Insight lokalnya itu di sini baru kita lihat ya. Tadi kan insight global atau cara masuknya itu secara web server tidak mengenali, gitu. Karena yang dia kenali itu 51, 51. Tapi secara lokalnya itu dari IP, CPC 3 dan 4, 7 dan 6. Dan offset lokalnya tujuannya 25. Oke, lakukan hal sama pada layanan FTP dan analisis. Oke, kita coba ambil dari PC 3.
kita FTP. Masuk. Eh, siswa satu. Oke, oke, login. Maka kita coba cek di FTP server. Dan start. Nah, TCP di sini kembali foreign address-nya 50.1. Dia tidak mengenali bahwa ini adalah jaringan 10.0 di sisi satu ya. Harusnya IP-nya adalah 10.7. Establish. Kalau kita menggunakan PC 0 untuk masuk ke FTP, oke, baru kita cek lagi network. Nah, di sini dia mengenali 30.5. Dan kalau kita lihat lagi, ini udah sesuai ya dengan yang diharapkan dari konfigurasi yang kita sudah lakukan di router 2 dan router 1. Sehingga IP atau jaringan dari asal ya untuk mengakses FTP server itu tidak dikenali di server. Dan ini sudah memenuhi dari persyaratan untuk praktikum atau tugas kedua kali ini. Oke, sekian dari saya. Saya Bagus Zakaria dan terima kasih. Jika ada kurang dan ada koreksi dari Bapak Ibu dosen bisa tuliskan di catatan nanti di kolom komentar. Dan juga sebagai penutup bahwa firewall packet filtering ini cocok gitu bagus, tapi kembali semakin maraknya dengan banyaknya teknologi terlebih banyak orang yang menggunakan teknologi itu dengan tujuan-tujuan yang tidak baik tentunya akan sangat perlu nggak cuma firewall doang karena kita perlu antivirus dan lain sebagainya sebagai benteng utama untuk melindungi data kita dan untuk melindungi jaringan apalagi kita yang mau bekerja atau bekerja sebagai jaringan ya yang menekuni di jaringan sehingga hal ini penting untuk menjadi landasan atau pedoman kita bahwa keamanan jaringan ini sangat penting. Nomor dua yaitu untuk konfigurasi IP VPN satu site. Seperti VPN satu site sebelumnya kita sudah memastikan tadi untuk PC 0 ping ke PC 1 itu terdata, terlihat dari data yang sudah ada. Oke, sekarang kita mau mengonfigurasi router 1. Oke, double kita license untuk mengaktifkan security. Yes. Oke, baru kita kan, bentar. Ini masuk ke domain dia. Coba buka lagi ya. Sudah. Lalu kita paste. Oke, sudah oke. Kita reload yang reload ya. Kita view version. Ini sudah aktif security-nya seperti yang ada di tunjuk ya.
Lalu kita akan sama ke router 2, enable, lalu config, kembali, kita gunakan license, yes, oke, sudah, and kita code running, kita baru reload, oke, itu baru kita share versi. Oke, ya versionnya sudah ada, output juga. Versi versi. Sudah aktif security-nya sama dengan router 1. Oke, sekarang kita konfigurasi parameter application router 1. Oke, itu sudah saya copy sebelumnya. Access list. Ini sudah masuk. Ke crypto. Option. Share. Dua. Dua exit. Masukkan crypto. Addressnya itu adalah router. eh, router 2 ya. IP router 2. Oke. Sorry. Router IP 2. Taruh. Oke. Sudah. Tambah dua. Nah, yang ini saya sudah taruh di juga supaya tidak terlalu berantakan. Dulu banget. Yes, tiga ya. Oke, pasti sudah. Ya, command disabled until peer and file access is have been configured. This new crypto map will remain disabled till peer. Oke, the description ke router connection ketiga. Nah, ini kita ya tadi kita lanjutkan sedikit yang gangguan dari router 2 ya. Oke, lanjut set peer-nya untuk ke IP router 2 dengan IP router 2 ini. Oke, saya reset, saya transform address akhir exit. Lalu kita konfigurasi custom map yang terhubung dengan jaringan publik. Oke,
Interface yang dipakai adalah S0 garis 3. Oke, oke, sudah on. Lalu kita konfigurasi motor traffic. Ini untuk router 3, router kedua yang kita akan konfigurasi ini sudah selesai ya. Tutup saja. Lalu kita ke router 2. Nah, kita menggunakannya, kita kembali kita menggunakan nodes karena SSD ini. Oke, sudah masuk. Berdua, masih untuk addressnya, address dari router 1. Router 1. Oke, lalu kita konfigurasi lagi. Ya, ada description-nya. Terus satu, akhirnya IP address. Oke, terus set transform. Oke, hash, udah, address. Oke, masukkan ke address-nya. Oke, 3. Oke, kita sudah, kita migrasi lagi, kita kirim hasil kan ping ya ke sini. Karena sebelum sudah ada, kita pakai saja. Sudah, kita ulang lagi. Ya ada. Oke, lalu kita sel di tersatu. Oke, show crypto, show. Oh, maaf, kita belum exit. Exit lagi. Sudah kita pasti. Oke, sudah masuk recurrent period sudah 1 menit 20.2 per 500.
sesuai, menurut likes, dengan captionnya, kirim dan transkripsi ya. Jadi kita kembali, kita gunakan dari Visional, Ping, ya baru kita cek kembali, filter satu, tadi, yo, oke, sesuai lah kalau dua, oke, titik dua, oke. Sekian dari saya, kurang atau salahnya, minta maaf, demikian, terima kasih.